Dan yang paling penting kita lihat betapa penyiksaan itu sangat kejam. Balsam disuruh masukkan kepada alat kelaminnya, ya kan? Mata distrom, tangan diinjak dengan kursi gitu, ya didudukin gitu. Luar minum air kencing. Ini negara kita, ini negara apa kalau sampai bisa itu kita biarkan? Apa dengan 7 orang yang tidak bersalah harus dihukum seumur hidup, itu yang tidak bisa kita biarkan. Itu sebabnya semua kita tim dari Perhimpunan Advokat Indonesia dan Beradi datang di sini semua untuk melakukan pembelaan. Jadi ceritanya saya sudah 3 hari di dalam polsek. Tiba-tiba orang tua almarhum sama teman-temannya itu unitnya datang menanyakan kejadian. Kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Kejadian apa Pak? Jadi ceritanya saya sudah 3 hari di dalam polsek. Tiba-tiba orang tua almarhum sama teman-temannya itu unitnya datang menanyakan kejadian. Kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini? Kejadian apa Pak? Kejadian apa Pak? Ini kejadian pembunuhan ini. Nggak tahu Pak, saya udah 3 hari di sini Pak. Nah di situ saya langsung dijedot-jedotin ke teralis. Di situ saya masih berontak. Nanti lupa ini apa-apaan Pak. Udah kamu ngaku aja, teman-teman kamu di Polres udah pada ngaku semua. Teman-teman saya siapa Pak? Setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu. Sudirman dibawa masuk. Saya lihat tuh Sudirman. Saya masih teriak-teriak di situ. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu di situ. Kalau kamu kenal saya, coba nama saya siapa? Nah, akhirnya si Sudirman, yang mana orangnya? Itu loh. Itu Pak yang ada tatonya. Yang ada tato di lehernya Pak. Nah udah gitu, saya nggak kenal kamu siapa? Kan saya gituin kan. Nah Sudirman nyebutin nama saya Andika. Sedangkan saya bukan Andika, saya teriak-teriak saya bukan Andika, saya tetap dibawa Pak. Saya tetap dibawa ke Polres. Setelah sampai di Polres, saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu. Jadi lempar, saya diseret dibawa ke ruangan narkoba. Saya dipukulin di situ. Saya masih melawan di situ. Akhirnya mereka bilang, udah kamu ngaku aja, kamu yang bunuh, kamu yang merkosa. Saya merkosa siapa Pak? Saya bunuh siapa Pak? Saya nggak tahu Pak. Udah terserah Bapak Pak. Saya mau di mana terserah Bapak Pak. Setelah itu saya udah habis-habisan dipukulin. Sekitar jam 2, jam 3 saya dibawa masuk ke ruang sel tahanan. Saya ketemu sama Haji sama Eko tuh. Dan ternyata mereka juga udah babak belur juga Pak. Setelah saya tanyain, karena saya kan emosi Pak ya. Mana teman-temannya yang lain kata saya tuh. Nah saya tanya tuh si Haji sama si Eko, gimana sih kamu kata situ? Bukan saya kan, bukan dia yang bawa-bawa kan gitu loh. Kami ditanya nama tahanan yang lain juga. Nah udah gitu, ya akhirnya mereka cerita. Nah, sampai saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Jangan mau diakui, jangan mau ditandatangani itu BAP, itu berkas. Ayo sama-sama, saya tuh di dalam sel itu. Saya tuh inget tuh saya nerima makan dari Papa. Sore itu saya nerima makan, dikirimin makan sama Papa, yang masuk makanan sama Aqua doang. Papa nggak bisa nemuin saya malamnya langsung dibawa ke Polda. Dibawa ke Polda dengan kondisi Babak belur itu. babak belur ya, di hektar, mata, telinga dan segala macam. Terus kamu masih menyisakan 2-3 hektar untuk melihat yang bersulis itu kan. Nah pada saat persidangan itu apa yang kamu rasakan Rivaldi di tahun 2017? Suram, gelap, bersemua juga saya ngomong. Saya capek Bu ngomong kayak gitu nih Bu. Tapi dia mau
saat itu kamu merasakan Anda intimidasi? Banyak Bu, kayak ada yang demo sama penjaga itu yang dari Polres itu yang awal. Dia juga kan masih tetap ngantem-ngantem, masih tetap ngomong kasar gitu loh Bu. Selama proses? Sama proses sidang itu kalau di situ. Hai Sobat Bang Lambo dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilimpahkan rizkinya, amin. Jumpa lagi dengan bocoran terbaru dari Lambe Bocor, terkait full kesaksian Rivaldi alias Ucil. Pada sidang Peka 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi dalam kesaksiannya memaparkan kepada majelis hakim, bahwa 3 hari sebelum kejadian, Rivaldi sudah berada di Polsek, terjerat Undang-Undang Darurat Nomor 12, tentang membawa senjata tajam. Rivaldi Ucil terjaring razia dekat pusat perbelanjaan ternama di kota Cirebon, dan kedapatan membawa sajam. Lalu kenapa Ucil Rivaldi kok bisa digabungkan kasusnya masuk ke pusaran kasus Vina Cirebon? Sobat Lambo, terlihat jelas di sini, bahwa polisi penyidik kasus Vina 2016, asal tangkap dan asal dalam menciptakan tersangka. Untuk pelaku kasus Vina dan Eki itu fix murni kasus kecelakaan tunggal. Lah kenapa bisa jadi kasus pasal 340, pembunuhan berencana dengan hukuman mengerikan, ancaman kurungan penjara seumur hidup, dan maksimal hukuman mati. Jelas kasus pembunuhan Vina diciptakan Rudiana, untuk menutupi kesalahan Eki anaknya yang jadi penyebab Vina celaka, dan jika sampai hasil otopsi jenazah Eki benar transparan, maka Rudiana akan sangat malu, karena pasti di dalam tubuh Eki, terkandung minuman beralkohol jenis ginseng, dan mengandung obat terlarang, dan itu akan sangat memalukan Rudiana sebagai anggota polisi. Masa anak seorang polisi, alami kecelakaan parah menghantam tiang lampu penerangan flyover Talun, akibat ugal-ugalan membawa kendaraan, dalam pengaruh obat-obatan dan minuman keras jenis ginseng. Bukti tiang penyok masih ada sampai sekarang. Saksi mata yang melihat peristiwa Eki ugal-ugalan, bawa motor ada dan dihadirkan dalam sidang Peka 7 terpidana. Bahkan video konvoi Eki berdiri di atas motor, masih tersimpan baik oleh Franciscus Marbun, teman dekat Eki, dan Frans sendiri lihat Rudiana tanda tangani kasus kecelakaan Vina dan Eki. Ayo kenapa kubu Rudiana, Kejaksaan Tinggi Kota Cirebon begitu ngotot, bahwa Vina dan Eki kasus pembunuhan, berencana pula, mana buktinya woi, menyerah saja kalian, jika memang benar adanya Vina dan Eki kecelakaan, segera bebaskan semua terpidana, yang kalian buat hidupnya menderita sejak 2016 lalu, bertobatlah kalian. Pihak-pihak yang menguatkan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, tak ada satupun bukti akurat tentang itu, apalagi saksi mata. CCTV mana, yakin dengan sangat seyakin-yakinnya, jika polisi Cirebon, bahkan Rudiana sendiri telah mengetahui sedetail, sejelas mungkin isi CCTV, makanya CCTV sampai sekarang belum dipublikasikan, secara transparan kepada publik, karena Mimin sudah menebak isi CCTV itu merupakan, tayangan Eki menabrak tiang lampu penerangan flyover Talun. Benarkan Rat? Ayolah Wir, pada sadar kalian, sebelum kalian dipaksa sadar oleh kenyataan. Bagaimana pendapat Sobat Lambo? Silakan utarakan di kolom komentar. Terima kasih.